Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang faham Imam Syafi'i. Al-Imam salah satu madhab fikih. Faham Imam Syafi'i ini apakah sama dengan faham Aswaja Asy'ari, Ahli Sunnah wal Jamaah yang mengikuti Imam Asy'ari atau Imam Maturidi, atau sama dengan faham Wahabi yang mengikuti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Ibnu Taimiyah, bin Bas, Albani, dan lain sebagainya. Tentu pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ari Maturidi mengaku bahwa mereka sama dengan faham Imam Syafi'i. Begitu juga Wahabi juga mengaku bahwa mereka sama dengan faham Imam Syafi'i. Untuk membuktikan sebenarnya faham siapakah faham Aswaja Asy'ari Maturidi atau faham Wahabi yang sama dengan faham Imam Syafi'i, mari kita buktikan dengan kajian-kajian berikut. Yang pertama, di dalam masalah akidah. Ternyata di dalam memahami ayat-ayat sifat, Imam Syafi'i menggunakan metode tafwid sebagaimana kebanyakan ulama salaf. Kebanyakan ulama salaf, mayoritas ulama salaf menggunakan metode tafwid ketika memahami ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat sifat yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukti kalau Imam Syafi'i menggunakan metode tafwid di dalam memahami ayat-ayat sifat adalah bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima ja'an Rasulillah, dan beriman kepada apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala muradillah, sesuai dengan kehendak Allah, wa amantu bi Rasulillah, dan aku beriman dengan Rasulullah, wa bima ja'an Rasulillah, dan dengan apa-apa yang datang dari Rasulullah, ala muradi Rasulillah, sesuai dengan kehendak atau sesuai dengan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari redaksi Imam Syafi'i ini bisa kita pahami bahwa Imam Syafi'i menyerahkan pengertiannya, menyerahkan maksudnya dari ayat-ayat sifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i tidak mengartikan sebagaimana Ustadz Wahabi. Ustadz Wahabi mengatakan bahwa ayat-ayat sifat itu berarti secara zahir. Misalnya Allah Ta'ala punya tangan. Itu oleh mereka diartikan bahwa Allah Ta'ala memiliki tangan secara hakiki sesuai dengan makna zahir. Sedangkan Imam Syafi'i tidak demikian. Coba datangkan redaksi dari Imam Syafi'i yang mengartikan bahwa ayat-ayat sifat seperti kata tangan atau kata yadun atau kata ainun, kata mata, yang diartikan secara zahir oleh Imam Syafi'i. Bahkan yang kita temukan dari redaksi Imam Syafi'i, dari perkataan Imam Syafi'i, bahwa Imam Syafi'i itu menggunakan metode tafwid, menggunakan metode menyerahkan artinya kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Wahabi di dalam memahami ayat-ayat sifat, mereka mengartikannya secara zahir dan secara hakiki. Sehingga para Wahabi mengatakan bahwa Allah punya tangan yang sebenarnya, punya mata yang sebenarnya, Allah ada di atas arsy. Tentu perkataan-perkataan Wahabi ini memberi pemahaman kepada kita bahwa mereka itu berfaham mujassimah atau menjisimkan Allah. Yang kedua, Ustadz Wahabi mengatakan dan menuduh bahwa pengikut Asy'ari Maturidi itu telah melakukan bid'ah. Mereka para Wahabi membid'ahkan semua Aswaja Asy'ari Maturidi. Apa landasannya para Wahabi membid'ahkan atau menuduh bahwa pengikut Aswaja Asy'ari Maturidi itu ahli bid'ah? Karena kata para Wahabi, tidak ada bid'ah hasanah, semua bid'ah adalah sesat. Sedangkan pengikut Aswaja Asy'ari Maturidi mengatakan bahwa bid'ah ada dua, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Dan ternyata Imam Syafi'i mengatakan bahwa sesuatu yang baru, sesuatu yang bid'ah itu memang dibagi menjadi dua, ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang madmumah. Bid'ah yang madmumah atau bid'ah yang dhalalah, bid'ah yang sesat adalah ma'uditha yukhalifu kitaban au sunnatan au atharon au ijma'an. Sesuatu yang baru
yang menyalahi kitab dan menyalahi atau menyalahi hadis atau menyalahi athar atau menyalahi ijma, baru itu bid'ah dolalah. Adapun suatu yang baru tetapi tidak menyalahi semua itu, maka itu adalah sesuatu yang bid'ah tetapi tidak dicela atau bid'ah hasanah. Baik, kita lanjutkan. Para Wahabi, baik itu ustadz-ustadznya atau syekh-syekhnya yang ada di Arab Saudi, sangat benci kepada yang namanya ilmu kalam. Dan mereka juga mengatakan bahwa kata Wahabi, Imam Syafi'i itu juga mencela ilmu kalam. Maka jawaban kami, santri Ahlus Sunnah wal Jamaah, iya, memang benar bahwa ada redaksi yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i memang mencela ilmu kalam. Akan tetapi redaksi itu tidak seperti maksud para Wahabi, karena Imam Syafi'i tidak mencela semua ilmu kalam. Yang dicela oleh Imam Syafi'i adalah ilmu kalam yang tercela, ilmu kalam yang tersesat, ilmu kalam yang menyesatkan, atau yang bertentangan dengan syariat Islam, yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun ilmu kalam yang dibuat untuk membentengi akidah Islam, yang dibuat untuk memahami agama Islam, yang dibuat untuk menguatkan hujah-hujah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sama sekali Imam Syafi'i tidak mencelanya. Terbukti Imam Syafi'i sendiri menggunakan ilmu kalam untuk menjelaskan. Apakah ada bukti bahwa Imam Syafi'i menggunakan ilmu kalam di dalam menjelaskan ilmu-ilmu agama? Ada buktinya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Manaqib Asy-Syafi'i. Di dalam kitab tersebut ada redaksi begini: An Ishaq, dari Ishaq, qalah, Ishaq berkata, qala li abi, ayahku berkata kepadaku, kallama Syafi'i yauman ba'dal fuqaha, Imam Syafi'i berbicara suatu hari kepada sebagian ulama fikih. Dan Imam Syafi'i di dalam kesempatan ini menjelaskan dengan sangat detail, menjelaskan dengan penuh teori, sehingga hal tersebut membuat ayah Ishaq itu bertanya-tanya dan kemudian diungkapkan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i dengan sebuah pertanyaan begini. Fakultu lahu ya Aba Abdillah, wahai Aba Abdillah, maksudnya ini adalah Al-Imam Syafi'i. Hadza li ahlil kalam, penjelasanmu ini, penjelasan Imam Syafi'i ini li ahlil kalam, ini penjelasan sebagaimana penjelasannya orang-orang ahli kalam, orang-orang yang bergelut di dalam ilmu kalam. La li ahlil halal wal haram, bukan penjelasannya orang yang bergelut di dalam masalah halal haram. Faqalah, maka Imam Syafi'i menjawab, ahkamna dzaka qabla hadza, memang kami sebelumnya menghukumi dengan ilmu kalam, qabla hadza, sebelum menghukumi dengan halal dan haram. Artinya di dalam penjelasan ini bahwa Imam Syafi'i itu menggunakan teori ilmu kalam di dalam menjelaskan ilmu-ilmu agama. Jadi selagi ilmu kalam itu tidak menghantam syariat, tidak masalah. Imam Syafi'i sendiri ternyata menggunakan ilmu kalam untuk menguatkan hujahnya, untuk menguatkan teorinya di dalam menjelaskan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan agama. Baik, kita lanjutkan. Di dalam banyak kesempatan para Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia, syekh-syekh Wahabi yang ada di Arab Saudi misalnya, mereka mengaku sebagai pengikut ulama salaf. Mereka juga mengaku sebagai pengikut Imam Syafi'i, memiliki pemahaman yang sama dengan pemahaman Imam Syafi'i. Maka sebenarnya dari 3 penjelasan yang kami jelaskan tadi, itu pengakuan mereka sudah terbantah, mulai dari masalah tafwid, mulai dari masalah pembagian bid'ah, sampai masalah ilmu kalam. Tetapi ada lagi yang keempat, yaitu bahwa Wahabi ini enggak memiliki sanad yang nyambung kepada Imam Syafi'i. Karena para Wahabi itu muncul belakangan sekitar abad ke-12 Hijriah. Jadi mereka tidak memiliki guru, tidak memiliki sanad keilmuan yang sampai kepada Imam Syafi'i. Justru yang memiliki sanad nyambung kepada Imam Syafi'i, yang memiliki guru, dan guru ini muttasil atau nyambung dari gurunya ke gurunya sampai kepada Imam Syafi'i, itu justru dari pengikut Asy'ari Maturidi.
Contoh, saya sebutkan satu ulama saja dari ulama besar di dalam madhab Syafi'i yang akidahnya itu Asy'ari. Contohnya adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini memiliki kitab Majmu' di dalam madhab fikih. Di dalam ilmu hadis beliau memiliki syarah Sahih Muslim. Dan beliau akidahnya adalah Asy'ari. Maka dari penjelasan-penjelasan tadi sudah jelas bagi kita bahwa faham yang sama dengan faham Imam Syafi'i adalah faham pengikut Asy'ari Maturidi, bukan pengikut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita sebut dengan Wahabi. Baik teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak atas semua supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like.